Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya kali ini saya apa sih yang bahasa Inggris dulu ya? Saya agak bingung soalnya di tingkat 2 saya megang 2 mata kuliah ya. Oke, today we would like to continue our studies for English for nursing. Jadi kalau yang kemarin kan kita masih basic English nih bahasa Inggrisnya. Sekarang kalian udah tingkat 2 nggak sih? Tingkat 2 atau tingkat 1 ini ya? Tingkat 2, Bu. Tingkat 2. Kalian masih tingkat 1. Jangan dong, Bu. Jangan ya. Megat maunya naik tingkat apa enggak? Kamu udah tahu nilainya? Udah tahu enggak? Belum. Ini mana sih yang on cam yang lain susah banget? Silviana, Salsabila, Nurul, Vitara. Vitara nih suka susah juga. Kiki, nih Kiki juga. Siapa nih? Saya panggilin. Masa yang on camnya baru 1, 2. Ayo mana kameranya aktifin? Belum mandi ya? Apa nyari jilbab? Nyari apa? Aduh, Azlin juga susah nih. Kalau yang kerja oke, yang ini kan yang kelas reguler masa jangan-jangan cuma bangun dikit masuk ke Zoom jadi nggak kelihatan ada orangnya apa kagak gitu ya. Ayo aktifin dulu kameranya, susah bener ya. Ayo Vitara. Nih Nina juga baru masuk. Siapa lagi? Arya, tadi si Arya udah masuk tuh, mana keluar lagi dia jadinya. Saya nggak lama-lama kok Zoom-nya. Yang penting tapi kalian on cam dulu. Ngapain saya ngomong sama laptop dulu? Despita, mana Despita juga nih? Kamu tuh kayak gimana tuh ya? Itu si Arya tuh rambut ya. Ya ampun, nanti praktikum baru dia potong lagi paling nanti ya. Sempat panjang Bu, saya Bu baru bulan kemarin cukur Bu. Kamu emang dasar. Dewi Wulandari, Salsabila, Kiki mana Kiki? Ayo. Yang saya tahu kok, yang saya sudah mulai bisa membedakan yang mana anak reguler, mana anak karyawan. Kiki, Despita, ayo nih, Azlin, susah banget kameranya diaktifin. Saya nggak tahu ada orangnya apa enggak. Nanti si Pen siapa namanya? Diana di absennya dibedain aja, yang kameranya aktif sama enggak, yang kameranya nggak aktif, nggak tahu ada beneran apa enggak. Itu siapa yang masih suaranya masuk tuh? Nggak ada yang dari sekolah lain. Nina di unmute. Itu belum. Nina di unmute itu kamu suaranya masuk. Mute aja deh dia. Oke. Ya Kiki nih, Kiki belum, Hesti belum, Silviana. Susah bener ya, Despita juga kemana nih? Orangnya ada apa enggak? Oke, ya jadi nggak enak, kan udah saya bilang saya nggak suka Zoom itu nggak enak, nggak ada kameranya gitu loh. Jadi nanti udahlah saya ngomong sendiri, nanti kan saya gangguan halusinasi nggak lucu juga gitu loh. Jangan sampai terjadi ya hal itu. Jadi oleh karena itu saya minta kalian on cam nggak lama-lama, saya Zoom nggak usah lama-lama. Tugasnya aja yang dilamain kali ya, gimana? Maunya Zoom-nya lama apa tugasnya lama? Tugasnya maksudnya deadline-nya, Bu. Deadline-nya. Pinter banget kamu, Oke, ya seperti yang sekalian ketahui, saya megang 2 mata kuliah yang saya ampu untuk di tingkat 2. Yaitu English for Nursing yang merupakan kelanjutan dari mata kuliah Basic English, dan satu lagi adalah Manajemen Keperawatan. Makanya tadi saya minta dibikin satu grup untuk saya koordinasi terkait pengajaran yang saya ajar. Nggak usah satu manajemen, satu bahasa Inggris, satuin aja lah. Nanti jadi saya tinggal ngasih penjelasan tugas saya di grup itu aja gitu. Karena jadi saya tidak mengganggu dosen-dosen yang lain. Oke, secara umum kita sekarang pertama ini kita akan kontrak program. Saya kontrak programnya gimana ya? Saya pakai silabusnya. Oke, do you see my screen? Udah kelihatan screen saya? Udah, Bu. Oke, ya. Ini adalah RPS atau silabusnya ya. Kalian udah tahu. English for Nursing ini terdiri dari 2 SKS, yaitu 1 T, 1 teori dan 1 praktikum. Jadi memang harus banyak prakteknya juga, karena kalau 1 teori itu hitungannya 50 menit. Kalau 1 praktikum hitungannya 100 menit. Makanya nanti ujiannya juga ada ujian praktikum gitu. Jadi jangan berharap ujiannya teori aja, ada ujian praktikumnya. Tapi ujian praktikumnya gimana ya, beda dong sama Kepdas. Kalau Kepdas di lab, kalau ini ya ujiannya mungkin speaking, video, nah itu bagian dari praktikumnya. Oke.
Pengajarnya ya alhamdulillah ya saya sendiri nggak ada yang mau bantu, ini teman saya nggak CS banget ya teman saya ya, jadi memang ya qadarullah ya saya sendiri sebagai pengajarnya. Nah apa sih bahan kajiannya gini, kemarin di Basic English itu masih cuma sekedar vocab-vocab dan lain-lain, masih still very basic, masih yang standar aja. Nah di sini saya akan fokus ke speaking and also listening. Jadi kita akan banyak listening. Jadi kalian tolong silahkan nih, kan generasi headset nih, kalian pada suka pakai headset kan nih. Oh, itu di dalam jilbabnya saya tahu kadang ada pakai headset. Kelihatannya ini depan Burina, tapi ternyata dengerin headsetnya gitu kan ya. Si Arya juga kadang itu headset di mana-mana gitu ya. Dia joget-joget sendiri, kesannya Zoom sama saya, padahal dia lagi TikTokan gitu ya kan. Jadi kan saya tahu kalian generasi headset. Jadi silahkan tiap kali kuliah dipersiapkan headsetnya, because we will have a lot of listening, banyak listening practice. Jadi nanti kan akan dengerin accents bahasa Prancis, accents bahasa India, accents pokoknya accents Inggris yang beda-beda. Jadi walaupun bahasa Inggris ini kan sudah mendunia ya, generally sih kalian pasti yang paling sering dengar accents bahasa Inggris yang American English sama ya British gitu loh, American yang orang-orang Amerika, film-film Hollywood, sama film-film Inggris tuh kayak Harry Potter. Ada yang suka pernah nonton Harry Potter nggak? Harry Potter itu accentnya British banget ya, Harry Potter gitu kan, jadi dia accentnya gitulah pokoknya. Yang kalau saya sih kurang nyaman dengan accent British, tapi itu kan accent mereka sama lah kayak kita orang Indonesia, ada yang orang Jawa, orang Sumatera, orang Batak dan lain-lain. Oke. Jadi memang di sini kita fokusnya speaking and listening. Kemudian kita juga meningkatkan vocabulary, kemudian ada grammar sedikit. Ya saya kan memang saya nggak, karena saya tidak begitu ahli di grammar, saya pun ngajar saya nggak terlalu banyak grammarnya. Nah, apa bahan kajiannya? Nah ini kita dari pertama nih, unit 1 yang pertama kita belajar patient admission. Apa sih patient admission itu? Terkait bagaimana ketika pasien pertama kali masuk. Kemudian yang kedua, able to give directions. Jadi kayak ngasih petunjuk, kan bisa kayak di rumah sakit Bunda nih. Dari bagian reception ke bagian kasir, dari kasir ke lab, dari lab ke IGD, dari IGD ke ruang rawat. Nah itu harus bisa lah memberikan petunjuk arah. Kemudian to take patient medical history. Nah ini gimana kalian melakukan pengkajian gitu. Kemudian how to do to take patient blood pressure. Nah, kan kalian kemarin kalau di Kepdas tuh udah belajar gimana ngukur tensi pasien. Nah, ini ngukur tensinya but in English. Gimana sih ngukur vital signs, temperature, ngukur apa blood pressure, ngukur respiratory rate but in English gitu. Jadi memang blood pressure and vital signs. Kemudian pastinya juga sebagai seorang perawat, semua pasien yang masuk ke rumah sakit itu mostly because of pain, karena nyeri. Nah, kalian lakukanlah pengkajian nyeri, but in English, karena nyeri itu macam-macam. Ada throbbing pain, ada dull ache, ada burning pain, ada macam-macam itu. Nah, nanti belajar apa sih beda jenis-jenis nyeri dalam bahasa Inggris. Kemudian juga belajar tentang jenis-jenis pengobatan, different medication method, and then able to make a phone call, dan juga teleponing kemarin udah belajar juga sih di basic English, cuma ini dibikin lebih mendalam, sama tentang informed consent ya. Jadi ini terkait materi yang akan dipelajari dalam 14 minggu ini. Jadi karena ini ada T ada P ya, nanti berarti teori saya kasih materi, praktikumnya itu nanti saya cuma kasih pengantar, nanti tugas jadinya. Ideally sih nanti kita akan pakai e-study, tapi kayaknya minggu ini lagi ada proses migrasi data, kita belum bisa pakai e-study, jadi saya masih naruh tugas di Google Classroom nanti ya. Tapi nanti seterusnya kita pakai e-study. Udah pada bisa kan pakai e-study semuanya? Udah bisa nggak? Kalau ngumpulin tugas lupa-lupa ingat. Ya kan ada tutorialnya, coba dilihat tutorialnya. Oke, jadi nanti atau kalau ada masalah, kalian tinggal kontak tuh jangan Bu Clara kalau punya nomor Pak Rian nggak? Enggak. Punya Bu. Oh, tuh ada yang punya nomor Pak Rian. Coba kontaknya Pak Rian ya, karena kalau Bu Clara itu lebih ke BAK, Pak Rian yang lebih ke IT-nya. Tapi memang kadang Pak Rian itu agak sibuk, agak susah dibales sih ya, jadi harus bersabar kalau kontak Pak Rian. Kalau punya lagi kontaknya Pak Yoyo. Nah, Pak Yoyo itu juga terkait IT, jadi ada 2 orang IT kita, Pak Rian dan Pak Yoyo. Jadi mereka yang bisa
ngejelasin lah gitu. Saya pun kalau ada masalah terkait study kontaknya ke Pak Rira, Pak Yoyo gitu. Nah, kemudian gimana evaluasi kita? Cara evaluasi kita ada terdiri dari formatif dan ini adalah sumatif. Sumatifnya yang midterm exam sama final exam. Formatif terkait tugas-tugas. Nanti kan ada tugas ya. Tugas ini sekitar 20%. Kehadiran 15%, ya kehadiran kalian. Kalau terus hadir berarti bisa dapat nih 15%-nya 100. Midterm exam ini 30% dan final exam 35%. Di midterm or final kemungkinan ini saya akan bikin 2 jenis. Jadi ada soal teorinya dan ada soal praktikumnya. Gimana soal praktikumnya biasanya itu speaking atau bikin voice note speaking atau bikin video, pokoknya seperti itulah untuk memastikan bahwa mahasiswa tuh paham tentang bagaimana membuat dengan vocabulary topik-topik tersebut. Nah, di kontrak program ini yang kita harus setujui. Nah, do you agree with this evaluation method? Nah, kalian kira-kira setuju nggak atau ada yang mau dinego nih dari komponen evaluasinya? Halo? Gimana? Ayo mau ngomong dong. Kalau nggak mau ngomong, saya nanti ini sendiri saya mutusin sendiri nih. Oh, saya sih oke aja. Kaliannya sendiri gimana? Ayo, gimana Astri, Sabrina, ini yang aktifin kamera. Ini lagi orangnya yang ngilang, itu lagi orangnya. Nurul, Mega. Ayo Arya, do you agree with this? Ayo dong, ngomong aja. Nggak ada kebebasan berbicara kok. Setuju, Bu. Setuju semuanya, yakin? Nggak ada yang mau nego sedikit pun? Insya Allah setuju, soalnya bingung mau negonya. Bingung mau negoin, nanti udah saya mulai, nanti baru nego. Ini ya, perlu kalian tekankan ya. Kalian mungkin juga ngerasain ya, ujian hair berkali-kali kan ya sekarang ya. Hair lagi. Tahu nggak kenapa hairnya itu berkali-kali? Karena nilainya nggak cukup buat lulus gitu loh. Jadi maksudnya gimana ya? Saya minta inilah, apalagi kalau yang bahasa Inggris ini kan saya udah kasih modulnya. Nanti kita bahas gini-gini. Tolong dipahami lah gitu loh. Kalau nggak paham nanya lah pas lagi kuliah. Jangan dilalah ujian nih. Hairnya berkali-kali, nilainya bukan naik tapi malah turun, kan sakit kepala saya jadinya. Saya proses nilai ini udah seminggu loh, seminggu lebih saya proses nilai. Saya buka tutup itu nilai hair, ditampilkan, disembunyikan, ditampilkan, disembunyikan, nilainya nggak berubah-ubah gitu. Padahal soalnya nggak saya rubah. Kan lucu kalau sebelum hair nilainya 50, habis itu pas hair nilainya 30, maksudnya apa ngerjain saya? Ya jangan gitu-gitu banget lah ya. Maksudnya serius dikit lah. Kalau hair itu kan harusnya dari 50 jadi 70, 80 itu normal. Kalau 50 jadi 30 itu kan namanya ngerjain dosennya. Jadinya akhirnya kalian nggak yudisium. Jadi maksudnya ya udahlah kita cooperate lah, kita kerja sama gitu loh. Kalau dosen udah bilang kalian tuh hair dipelajarin, oh kemarin yang keluar apa ya soalnya ya di ini, bukannya udah hair ikutin aja nanti juga jelek nggak apa-apa gitu. Ya udah dibuka tutup aja tuh soal berkali-kali, kalian ratapilah itu soal berkali-kali, nggak yudisium lah kalian gitu, efeknya ke kalian juga. Jadi please be mature, apalagi sekarang udah tingkat 2, udah punya adik kelas nih, udah kenal nggak sama adik kelasnya, udah jadi kakak loh sekarang, udah nggak jadi paling bontot, udah ketemu nggak sama adik-adiknya? Belum, Bu. Belum ya? Nah, ya pokoknya sekarang saya minta kalian sudah tingkat 2, tolong lebih dewasa gitu. Lebih dewasa in term of
Ya gitu, maksudnya kalau ada tugas dikerjakan, jangan sampai Bu Rina tuh pakai oktav 8 ngasih tahu tugas doang gitu. Kan kalian tahu Bu ya, Bu Rina itu mulai dari oktav 1 gitu ya. Ayo nak dikerjakan tugasnya, masih ada yang belum, yang ngerjain boleh 50%, ayo nak dikerjakan tugasnya lagi agak meningkat oktav 2. Kemudian yang ketiga masih, kok belum semua ya oktav 3. Nah kalau Bu Rina sudah sampai oktav 8, berarti itu kan udah too much gitu. Jadi janganlah bikin Bu Rina sampai oktav 8 ya. Bu Rina tuh dosanya udah banyak. Jangan nambahin dosa lagi karena Bu Rina bertaring gitu. Jadi maksudnya cooperate lah gitu loh. Saya tuh ya maksudnya saya seneng aja really. Maksudnya saya udah berapa tahun ya? Berarti sejak lulus S2 udah 11 tahunan kan saya jadi dosen. Udah nggak usah dihitungin umur saya ya gitu karena agak sensitif kalau diomongin umur ya. Jadi saya seneng ngajar, tapi saya mau mahasiswanya tuh cooperate gitu. Setidaknya dikasih tugas, oh saya ngeliat, oh iya serius loh ngerjain tugasnya. Terus maksudnya benar-benar mau belajar loh. Terus ini, nah kalau kayak gitu kan saya ngerasa, oke, saya bikin materinya yang bagus nih supaya anak-anaknya seneng gini. Ini saya udah nyiapin materi, ngasih tugas, dicuekin terus, nanya kagak tuh, maunya apa? Jadi maksudnya saya belajar sendiri, saya ngerjain tugas sendiri, saya ngasih nilai sendiri. Ya kan nggak lucu kayak gitu. Jadi saya yakin kalian sekarang sudah ngerti, oh sekarang jadi mahasiswa tuh kayak gini ya, tugasnya banyak, udah mengalami, belum praktek klinik ya, saya harapkan semester inilah mudah-mudahan praktek kliniknya kejadian. Nah praktek klinik itu pasti hektiknya lebih tinggi ya, kalau kalian praktek klinik nanti akan menghadapi harus dinas 8 jam, terus ngerjain LP, ngerjain askep, nah itu dilatih dari sekarang, jangan dengan 1001 alasan bilang, nggak sempet Bu, jaringannya jelek, apa, ya ampun masa dalam 24 jam apa dalam seminggu jaringan jelek selama seminggu, kan nggak masuk akal juga. Kalau ngebokis yang agak pinter lah, dan sebelum kalian belajar bokis, saya udah duluan belajar bokis, jadi saya bisa bedain mana yang benar-benar kejadian, mana yang itu hanya rekayasa. Nah, jadi maksudnya benar-benar tanggung jawab lah, karena kalau kalian sendiri nggak mau dapat ilmunya, kita pun dosen nggak bisa maksa gitu. Kalau saya sih prinsipnya gitu. Saya berusaha memfasilitasi, tapi kalau mahasiswanya nggak mau belajar ya sudah, rugi-rugi di kalian. Udah bayar-bayar sendiri, waktunya habis, tenaganya habis, jangan sampai semuanya rugi gitu semuanya. Oke, jadi berarti kita ke evaluasi nggak ada yang mau nego nih. Berarti kita tugas 20%, attendance 15%, exam 35%. Nggak apa-apa, final exam. Tuh, aturannya saya cuma kasih tahu aturannya, aturan dari Dikti. Final exam atau ujian UAS itu harus yang paling tinggi. Jadi yang paling tinggi pertama adalah UAS, dan paling tinggi kedua adalah UTS. Itu aturan dasar dari Dikti. Jadi nggak bisa saya kalau misalnya kemarin aja adik kalian lucu juga tuh yang kelas karyawan ya. Dia minta, Bu, final examnya jangan segitu Bu, bisa diturunin nggak 10 apa 20? Saya bilang ya nggak bisa karena aturan dari Dikti harus di UAS-nya ini yang paling tinggi gitu. Adik kalian ternyata aktif loh. Kemarin saya sudah ngajar kontrak program keperawatan dasar dan alhamdulillah mereka aktif gitu. Saya kasih tugas, walaupun deadline-nya Sabtu, langsung semuanya ngerjain gitu. Jadi ya kayak gitu-gitu tuh bikin saya happy loh. Jadi dosen saya tuh maksudnya happiness-nya tuh dari kayak gitu aja lah, ketika mahasiswa saya serius ngerjain tugas, terus nanya, terus emang mau belajar. Nah itu langsung oke, saya jadi punya mood booster. Oke, nanti berarti kalau nyiapin materinya harus lebih serius gitu. Oke, ini evaluasinya. Oke, ada pertanyaan. Evaluasinya berarti benar? We agree with this evaluasinya? Nggak ada yang mau dinego nih, yakin? Yakin ya? Jadi udah ketok palu nih ya, jangan nanti di belakang minta dinego ya. Soalnya kalau kalian mau tahu ya, ketika UTS sama UAS-nya itu jelek, yang menyelamatkan tuh ini, tugas dan kehadiran gitu loh. Jadi kayak sekarang itu yang hair berulang-ulang itu kenapa? Kadang-kadang UTS-nya juga nilainya 40, di UAS-nya nilainya 30, itu pusing saya gimana mau ngasih, gimana lulus. Mau nggak dilulusin, nanti misalnya hair-nya berulang-ulang gitu loh, di hair juga yang tadi saya bilang dari nilai 50 bukannya jadi 70 mau jadi 30, jadi tuh kayak
ya never ending proses aja gitu. Tapi kan kalau kita main naikin nilai tanpa proses nanti nggak adil sama yang benar-benar ujian atau apa. Jadi apa ya, kalau proses ngasih nilai itu panjang lah ya, itu ininya apa tuh proses galaunya dan lain-lain, mana ini nilainya buat dilurusin. Oke, jadi kita setuju dengan evaluasi seperti ini. Jadi saya ingatkan untuk kalau kalian merasa tidak maksimal di UTS dan UAS, pastikan maksimalkan di tugas dan juga kehadiran. Ini beberapa referensi yang bisa dipakai, tapi kebanyakan memang saya paling banyak ngambil buku Oxford for Nursing. Nih, Oxford for Nursing. Nah, ada Oxford for Nursing. Ini yang paling banyak saya pakai referensinya. Kalau kalian mau cari, saya nggak tahu deh ya. Ada, emang agak mahal sih kalau yang originalnya, tapi saya waktu itu dapat dari salah satu teman saya lah, Oxford for Nursing, itu yang banyak saya gunakan. Jadi dia ada listening dan lain-lainnya. Kemudian ini, tapi banyaklah kalian bisa lihat di YouTube dan lain-lain. Oke, nah ini tata tertib. Tadi saya bilang, saya minta mahasiswa mengikuti kuliah sesuai dengan jadwal. Kita harusnya kemarin sore, tapi katanya masih ada hair, jadi oke. Toleransi keterlambatan 15 menit. Jadi kalau misalnya lebih, kalau apalagi kayak Zoom nih, kalau saya udah bilang tadi 10 seperempat misalnya sampai 10.30 masih oke lah. Tapi kalau lebih, ya berarti dianggap alfa. Berpakaian sopan rapi, oke, kita masih online, tapi tolong masih rapi ya, jangan apa sih namanya nanti kalau yang perempuan masih pakai roll rambut, terus belum ada, ya setidaknya udah cuci muka lah, walaupun saya tahu kalian ada yang mandi, ada yang enggak, is up to you lah ya, toh baunya nggak ke saya juga, nggak apa-apa lah kayak gitu. Kemudian nanti kita pakai e-study, jadi nanti akan jelas terkait kehadiran kalian. Kemudian tugas dikumpulkan tepat waktu. Nah, makanya saya minta tolong on time dan nggak ada plagiarism. Ini sih saya ngingetin dari sekarang, walaupun saya tahu akan banyak kopas, tapi nanti kalian di KTI itu kita akan cek KTI kalian dengan software Turnitin untuk memastikan tidak ada plagiarisme. Oke, kemudian jangan menimbulkan kegaduhan. Kemudian juga nih, kalau untuk mengikuti UAS minimal itu kehadiran 75%. Jadi kalau kurang dari 75% itu berarti harus tidak bisa nguatin UAS langsung, tapi nanti yang hair. Oke. Bentar ya. Oke. Ya, kemudian nah ya, kalau ada tidak hadir atau apa, nanti kalian kabarin ke Sipen aja, nanti Sipen yang ini ke saya, tapi kalau sakit harus ada surat keterangan. Kemudian bersikap baik dan sopan, menjaga ini kalau ke kampus ya, tidak narkoba atau ini bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib tidak diperkenankan mengikuti pelajaran. Oke, ini yang ke bawahnya sih hampir sama, tapi memang ada beberapa yang belum saya ganti, tapi secara umum dia akan mengikuti bahan kajian ini. Oke. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan kah? Any questions? Ibu mau nanya. Ya, boleh. Itu kan ada kalau tugas cek apa tadi? Plagiarism. Ya itu. Itu ngeceknya kita bisa sendiri kan ya? Kalau online ada, tapi kalau yang lebih ideal tuh kita ada beli softwarenya Turnitin itu bisa. Jadi dilihat berapa persen. Jadi kalau kayak kakak kalian kemarin KTI kan ya, kan mereka sudah sampai sidang hasil. Jadi kan KTI ini kan nanti semua akan sifatnya online, jadi di perpustakaan akan masuk ke sistem namanya repositori. Nah, itu kalau dengan repositori itu tuh misalnya kan nanti KTI-nya nih, misalnya ada kakak kalian namanya siapa, Bunga pembimbingnya saya gitu. Nah, itu kan ada nama saya juga tuh di KTI-nya online. Nah, itu kalau ada plagiarism itu yang berbahaya bukan hanya ijazah Bunga, ijazah saya pun terancam. Makanya sekarang kita ngeceknya pakai software. Kalau kalian ada baca berita, cari aja ada berita tuh salah satu guru besar ITB pun ijazahnya dicabut gara-gara plagiarism. Jadi memang hati-hati sama plagiarism ini, apalagi sebagai akademisi, karena memang secara norma menghargai keilmuan kita itu nggak boleh plagiarism. Menggunakan referensi boleh, tapi paraphrasing gitu loh, diganti kata-katanya, sesuaikan dengan apa yang kita paham.
paham atau apa, dan dituliskan siapa penulisnya atau apa. Nah itu harus seperti itu gitu loh, plagiarism. Jadi ada softwarenya secara online banyak kok, ada kok tools-toolsnya itu. Kalian kalau koordinasi sama Pak Mustaqim, nanti Pak Mustaqim bisa ngasih tahu. Tapi kalau kemarin kakak kalian sih saya minta semua pakai Turnitin. Jadi kalau standarnya, kalau UI ya, kalau di UI itu standar Turnitin itu harus plagiarismnya di bawah 20%. Jadi tapi yang kalian ngecek plagiarism itu jangan dari bab awal cover dan lain-lain, ngeceknya tuh dari bab isinya aja, langsung misalnya dari latar belakang atau apa sampai kesimpulan, jangan sampai daftar pustaka. Kemarin juga kakak kalian tuh ada yang ngaco dari awal atau apa gitu. Nah, jadi cek yang isinya doang gitu. Nah, itu idealnya kalau standar UI 20%. Cuma kemarin karena kakak kalian ke sana saya pikir juga masih D3, vokasi saya masih ngasih 30%. Jadi semakin rendah semakin bagus karena persentase itu terkait kemiripan gitu. Kalau kemiripannya itu semakin 50%, 60% atau 80% itu berarti dia kopas semua gitu. 80%. Wah, karena benar-benar sama yang lain-lain gitu. Jadi idealnya semakin rendah semakin bagus gitu. Jadi kalau kemarin kalian saya kasih plagiarism indeksnya 30%. Gitu. Ya, apalagi? Nggak ada kayak kasus. Soalnya pernah dengar cerita temen gitu ngecek plagiarisme di link gitu ya. Terus akhirnya pas sudah sekali ngecek, pas dia ngecek lagi jadi kena gitu. Jadi kesimpan file dia gitu. Itu online ya, soalnya ngeceknya ya. Online. Ya, iya sih. Memang saya nggak pernah nyoba yang online itu sih ya. Kalau saya biasanya pakai software sih ya. Ya ada resikonya gitu sih memang kalau kita ngecek kayak gitu. Mungkin itu bisa ditanya ke Pak Mustaqim sih ya. Tapi latihanlah mulai dari sekarang supaya kalian tahu, oh ternyata ngecek plagiarism itu seperti ini ya. Karena memang sekarang dengan masa gini ya, kayak LP kalian kan sekarang pada pasti kopas-kopas ya, set literacy kan. Nah itu LP seperti itu aja, itu kena plagiarism gitu harusnya. Karena nggak bisa kalian LP tuh cuma ngambil dari LP mana, dari blogspot mana diganti, ini itu plagiarism issue banget gitu. Dan itu sebenarnya sebagai seorang apa ya, sivitas akademika, sebagai seorang lagi yang sekolah itu nggak boleh banget gitu. Karena kita harus menghargai kekayaan intelektual. Itu kan kekayaan intelektual. Contoh kayak saya nih, saya bikin publikasi kan, saya sekarang kayak misalnya tahun lalu saya penelitian gitu. Saya ngambil data di rumah sakit, saya ngolah data saya, kemudian saya publikasikan. Itu kan butuh effort yang besar gitu loh. Terus tiba-tiba ada orang yang langsung ambil tanpa naruh nama saya. Itu kan sangat tidak bertanggung jawab. Nah, itu yang kita tidak mau itu terjadi di perguruan tinggi. Itu makanya kita harus agak strict sama plagiarism ini. Gitu. Karena memang sekarang eranya sangat mudah untuk kopas. Tapi gimana kita ngakalinya? Kita pakai tools gitu. Banyak banget tools dan aplikasi untuk mencek plagiarism ini. Oke. Ya. Apalagi? Oke, ada yang mau nanya? Jadi nanti kita mudah-mudahan kita akan bisa balik ke e-study ya pembelajarannya. Maksud saya kalau di e-study kayaknya juga lebih gampang untuk absen dan lain-lain. Tapi memang untuk minggu ini kita akan lewat ini dulu sih, lewat apa namanya? Lewat Google Classrooms ini. Sama tadi WhatsApp grupnya belum dibikin ya, Diana. Mana Diana? Bikin WhatsApp grupnya. Si pen manajemen siapa? Gimana Diana? Saya, Bu. Siapa sih pen manajemen tuh? Siapa yang nyaut? Saya, Bu, Sevira. Oh, Sevira. Oke, disatuin ya, bikin WhatsApp grup satu buat mata kuliah yang saya ajar. Jadi Sevira sama Diana yang sebagai adminnya atau apalah bikin satu WhatsApp grup kelas kalian. Jadi nanti saya koordinasi kalau terkait tugas atau apa di WhatsApp grup itu aja. Oke, ya berarti sudah jelas kontrak program kita. Ada pertanyaan lagi? Gimana Mbak Mega, Mbak Sabrina, Mbak Astri, Pak Arya, Bu Fitara, Mbak Nurul, Despita, Mbak Despita dari tadi ini nggak ada orangnya apa tuh ya? Saya nggak lihat-lihat. Mana Hesti mana? Yospiana, Dewi, ayo. Saya screenshot dulu lah. Oh lagi kerja ya? Saya screenshot dulu deh nih. Ayo, give your angle. Kalian kan jago nih ngasih angle. Oke, kita screenshot dulu. Makanya kasih grupnya dulu. Mana ini grupnya?
Oke, kita screenshot 1, 2, 3. Saya kayaknya harus pakai light gitu ya, biar nggak gelap. Gimana sih Bu Rina, nggak keren banget kalau ini ya. Oke, ya. Jadi apa udah ada yang mau ditanyakan lagi nggak nih di kontrak programnya? Sudah cukup jelas, Bu. Oke, kalau cukup jelas, kita close dulu kontrak programnya. Kemudian kita punya waktu sampai 11.20 ya kalau kita mulai ini. Oke, ya berarti kita langsung ke materi aja. Kemarin udah pada lihat modulnya kan? Udah lihat modulnya belum? Udah, Bu. Oke, ya ini modulnya. Oke, ini masih modul ala-ala sih ya. Jadi saya juga sebenarnya ini jangan bikin modul kayak gini ya. Saya bikinnya dadakan. Saya belum naruh referensinya di sini. Harusnya saya di terakhir saya naruh referensinya. Ini makanya tadi saya bilang mostly saya pakai buku Oxford for Nursing. Jadi ini kalau kalian mau cari bukunya atau punya duit lebih boleh beli bukunya. Memang agak mahal sih ya gitu. Tapi saya waktu itu dapat versi e-booknya lah. Oke. Hospital admissions. Jadi apa sih hospital admissions itu? Admissions itu adalah admitted, pasien masuk ke rumah sakit gitu loh. Jadi kan ada yang seperti kita tahu tahap awal seorang perawat menerima pasien ada ketika pasien admitted, pasien memang dirawat di rumah sakit. Jadi admissions itu adalah proses kayak registrasi gitulah. Itu adalah hospital admissions. Nah ini di sini ada 2 listening. Oke, 2 listening. Listening pertama adalah scrub up. Apa sih scrub up? Scrub up ini kayak warming up gitu loh, pemanasan gitulah. Nanti listening pertama kalian akan mendengarkan terkait suara 5 orang pasien. Kan ada pasien A, B, C, D, E gitu. Jadi yang pertama kalian mengerjakan listening sebagian ini. Listening sebagian ini, kalian akan mendengarkan suara pasien A, B, C, D, kalian sesuaikan yang mana nih. Jadi ketika kalian dengar suara pertama, ini untuk pasien mana gitu. Suara kedua untuk pasien mana, suara ketiga untuk pasien mana, 4 mana, dan 5 mana. Jadi kalian cari ini dengan keterangan yang dia berikan, itu sesuai dengan keadaan pasien yang mana. Gitu loh. Jadi kalian lihat aja dari karakteristiknya, misalnya di sini ada ibu-ibu yang hamil, kan di sini pasien yang perempuan berarti ada 1, 2, 3, pasien laki-lakinya ada 2, berarti bisa disesuaikan aja kan, suara laki-laki dan perempuan berbeda gitu. Nanti tinggal disesuaikan. Jadi menyesuaikan suara penjelasan listening-nya dengan gambarnya. Itu untuk listening pertama. Oke. Kemudian setelah itu tunggu mana ya yang listening kedua. Oke, tunggu dulu. Nah, kemudian kalau ini tugas vocabulary. Kalau vocabulary nanti ini kayaknya lebih menarik untuk kita kerjain aja bareng-bareng kalau ini yang vocabulary-nya. Nah, kemudian kita ada lagi listening yang kedua. Listening kedua adalah bagian sini. Patient record form. Jadi seorang perawat akan mengisi patient record form. Apa sih patient record form? Ini adalah kayak form registrasi. Nah, kalian nanti akan ngedengerin percakapan antara seorang perawat dengan seorang pasien. Nah, sambil kalian dengerin percakapan itu, kalian isi patient record form ini gitu. Idealnya ya, kalau saya bicara standar ideal, listening itu hanya 1 kali didengerin, ya. Jadi kalau kalian tes TOEFL, tes IELTS dan itu 1 kali. Tapi saya tahu kalau saya kasih 1 kali, itu nggak ada yang keisi, saudara-saudara. Saya sudah pernah praktis dan itu jadi kejadiannya itu nggak keisi gitu ya. Jadi daripada saya frustasi dan Anda frustasi dan kita menjaga kesehatan mental kita, saya nggak akan bikin ngasih sekali. Saya akan memberikan listening-nya, silahkan dengerin, mau 5 kali, mau 10 kali, mau 20 kali, whatever. Tapi saya minta tugasnya dikerjakan. Jadi untuk sekarang, pertemuan pertama ini di patient admissions, sampai nanti jam 11.20, atau nanti kalau kelas karyawan, oke, saya kasih kelebihan waktulah, tolong didengarkan listening-nya dan kerjakan 2 bagian itu. Di mana 2 bagian itu adalah tadi
Yang bagian pertama adalah scrub up untuk mencocokkan keterangan mencocokkan matchingkan antara keterangan dengan gambar pasiennya. Jadi pasien mana yang nomor 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan bagian kedua untuk mengisi patient record form ini. Jadi ini tugas apa ya? Tugas warming up lah, pemanasan dulu dari saya untuk listening-nya. Oke, grupnya udah dibikin belum? Grupnya tadi sama siapa tuh? Sama Diana sama ini sudah dibikin. Do you make the group, please? Udah dibikin belum? Kan gampang kan bikin WhatsApp grup mah? Belum ya? Belum dibikin ya grupnya ya? Oke, pokoknya salah satu orang bikin grup aja dulu. Nanti saya kasih link listening-nya. Saya kasih di Google Classroom juga, tapi saya kasih di WhatsApp juga karena kadang-kadang di Google Classroom saya tahu kadang-kadang ada Bu ada masalah gini, tapi kalau di WhatsApp kan insya Allah nggak masalah ya. Walaupun ternyata WhatsApp down ya, kemarin saya juga tahu, WhatsApp saya sempat down juga bentaran gitu, tapi alhamdulillah nggak lama-lama. Jadi nanti tolong dibikin WhatsApp grupnya, kemudian dilihat lagi di Google Classroom, tapi pengumpulan tugas di Google Classroom. Jadi kita masih ada waktu sekitar setengah jam. Idealnya sih kalau 2 listening itu selesai 10 menit gitu. Tapi bisa nggak selesai 10 menit? Enggak, kita nggak pakai standar ideal nih. Ya, oke, kita pakai standar biasa-biasa aja lah ya. Jadi saya kasih waktu 30 menitan atau mungkin terserah lah mau sampai sore atau nanti kelas karyawan kapan boleh, nanti saya kasih deadline-nya lah di Google Classroom. Nah, kalian coba kerjakan. Minggu depan kita akan bahas tentang patient admissions ini. Jadi kita bahas listening-nya, kita bahas tugas vocabulary-nya, dan kita diskusikan. Kira-kira seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Jelas berarti? Nurul, Astri, Jelas, Bu. Sefira, Sabrina jelas? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup sekian. Silahkan mengerjakan tugasnya. Nanti saya tunggu WhatsApp grupnya ya untuk saya ngasih tugas listening-nya, dan nanti next week ya minggu depan hari Selasa ya, Selasa sore ya kita kuliahnya itu ya. Ya, nanti hari Selasa kita akan lanjutkan pembahasan tentang patient admission. Boleh dibaca-baca dulu modulnya supaya udah mulai familiar sama vocab-nya, tapi memang saya tuh belum bisa bikin modul yang ada listening-nya langsung. Nanti saya lagi pengen belajar sih sama orang IT. Bisa nggak saya bikin listening yang modul yang ada listening-nya? Saya harus belajar dulu. Jadi nanti kalau ada itu kan kalian bisa langsung sambil latihan dengar listening-nya. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa. Oke, apabila tidak ada pertanyaan, I think that's all for. Ada deh Bu. Saya mau nanya Bu. Yang grup itu cuma si Pennya aja sama ibu atau seluruh sama teman-temannya sayang, dimasukin sayang. Oke. Kan nggak lucu saya naro-naro tugas-tugas listening apa yang di grup ada dosen-dosen lain, nanti dosen-dosen lain berisik sama hidup kita jangan bikin berisik hidup orang gitu intinya sih ya, seperti itu. Oke, pantesan dari tadi nggak dibikin-bikin, ternyata dia belum paham. Aduh, Bu Sipen. Oke, ya apalagi? Arya, itu rambut potong. Awas kalau ketemu saya yang belum dipotong, nanti saya potong rambutnya ya. Radis, apa kabar Radis? Baik, Bu. Akhirnya saya ketika melihat kalian praktikum, saya mulai hafal angkatan kalian ya. Jadi saya sudah hafal ini geng-gengnya, ini geng siapa, ya udah kelihatan baguslah. Jadi sudah mulai belajar Bu Rina dinamikanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup sekian. Minggu depan we will discuss about patient admission. Please do the task. Itu yang saya ingetin lagi. Tolong kerjakan tugasnya jadi mahasiswa yang baik supaya juga Bu Rina jadi orang baik ya. Jangan sampai Bu Rina jadi galak ya. Nggak bagus kalau Bu Rina. Nanti jadi nggak cantik Bu Rina kalau galak ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye. Bye. Ya, saya close.